Atau menyewa rumah. Nah, ini menarik nih Pak. Mungkin pertanyaan saya, menguntungkan membeli rumah atau menyewa rumah ini? Mendingan beli rumah. Apa investasinya itu kan tidak bakal turun kalau rumah. Milenial sekarang itu kan pemikirannya harus panjang, Mas Bagus. Iya. Iya. Harus tahu investasi kedepannya seperti apa. Betul. Iya, apalagi berhubungan sama rumah. Iya. Iya. Jadi beli sekarang harga segini, tahun depan mungkin sudah naik ya, 10 kali lipat. Iya. Seperti betul. itu sih, Mas Iya. Bagus. Iya. Iya. Apalagi kalau sudah punya pasar ini. Iya. Nah, itu biasanya sih jadi poin plus. Mas Bagus. Gitu. Halo Sobat Banjar, kembali lagi di Banjar Onset. Kali ini kita langsung di project Green Miwa, dan saat ini saya sudah ditemani dengan salah satu project manager dari Banjar Group. Oke, monggo Pak, perkenalan dulu Pak. Ya, terima kasih Mas Bagus. Ya. Perkenalkan, nama saya Agung. Ya. Nama panjangnya Agung Wimarwan. Oke, siap. Saya salah satu dari project manager di Banjar Group, Mas. Oh, Banjar Group, ya. Sekarang ini kan kita berada di proyek yang ketujuh ya Pak ya. Banjar, yang terutama yang di lokasi Boja. Oke, Green siap. Miwa. Green Miwa, oke. Ya. Terus gini Pak, ini kan untuk perumahan Banjar Group sendiri kan ini sohibnya para milenial nih Pak ya. Terus mau tanya nih Pak, kenapa perumahan Banjar begitu luar biasa menjadi sahabat dekat atau sohibnya milenial nih? Para milenial nih Pak. Memang sih Mas Bagus, Banjar kan terkenal dengan rata-rata konsumen dari Banjar sendiri sih rata-rata masih pada usia-usia apa ya, produktif lah, muda ya Pak ya. Muda, ya. Iya. Yang tertarik itu biasanya kalau rata-rata konsumen dari Banjar yang belum menikah itu nomor satu karena konsep di Banjar sendiri. Setiap project itu kan sendiri-sendiri. Yeah. Mulai dari desain, mulai dari konsep rumahnya seperti apa. Jadi berarti untuk Banjar Group sendiri ada konsep-konsep tersendiri ya Pak? Betul. Mungkin untuk menarik para milenial saat ini gitu ya Pak ya? Iya. Ya, terus apa pentingnya nih Pak milenial memiliki rumah ini Pak? Kalau di era sekarang ya Mas Bagus ya. Itu sangat penting. Saya bilang sangat banyak, itu memang harus iya. Harus, karena milenial sekarang itu kan pemikirannya harus panjang Mas Bagus. Iya. Harus tahu investasi kedepannya seperti apa. Betul. Iya, apalagi berhubungan sama rumah. Iya. Jadi rumah itu kan nilai investasinya nggak cuma panjang lah. Jadi beli sekarang harga segini, tahun depan mungkin sudah naik ya 10 kali lipat. Iya, seperti itu sih. Iya. Terus mungkin gini Pak, Pak Agung bisa menceritakan nih buat kaum milenial nih, Green Miwa sendiri itu bagaimana? Mungkin bisa menceritakan untuk promonya, misal ada yang tanya untuk Green Miwa ini angsurannya berapa gitu Pak? Siap ya. Kalau dari yang menjadi daya tarik sendiri ya di Green Miwa, dari lihat desain sendiri. Desain ya? Desain itu kan konsepnya Skandinavian ya Mas. Oh, Skandinavian, oke. Promo itu kalau sekarang itu di 12 juta all in. Sampai 150 kunci ya? Sampai 150 kunci. Itu yang jadi daya tarik tersendiri Mas. Mungkin untuk harga masih terjangkau ya Pak? Masih. Kaum milenial gitu ya Pak ya? Iya. Terus untuk spesifikasinya sendiri nih Pak? Spesifikasi di sini carport bisa dilihat. Iya. Itu mobil satu sama mobil kecil mungkin ya Pak ya? Tambah satu motor bisa itu masuk. Bisa ya. Sama terus 2 kamar, satu kamar mandi yang siap. Jadi nilai plus lagi ada tembok. Belakang. Oh, tembok belakang. Baik. Terus mungkin itu Pak, untuk kaum milenial itu membeli rumah atau menyewa rumah. Nah, ini menarik nih Pak. Mungkin pertanyaan saya, menguntungkan membeli rumah atau menyewa rumah ini? Kalau di zaman sekarang ya, terutama kalau anak muda sudah nomor satu sudah punya penghasilan tetap. Ya. Sudah punya niat untuk investasi ke depan, mendingan beli rumah. Beli rumah ya. Iya. Nomor satu, pertimbangannya jangka investasinya itu kan tidak bakal turun kalau rumah. Ya, pasti betul. Naik. Ya. Apalagi kalau sudah punya pasar ini. Biasanya kan punya calon ya. Calon lah. Itu kan ditanya biasanya. Kerjanya di mana gitu. Iya. Sudah
punya rumah belum? Nah. Nah, itu biasanya sih jadi poin plus. Gitu Iya, ya. yang jadi poin plus bagi teman-teman yang masih PDKT dan sebagainya itu ya. Ya. Mungkin jadi misal nih udah punya calon juga udah apa ya, kalau sudah memiliki rumah mau atau mungkin ambil rumah kan udah jadi nilai plus mungkin Iya, ya Pak ya, betul. bagi kita ya Pak ya. Nah ini Pak Agung, untuk pertanyaan selanjutnya, Iya. kira-kira apa nih pertimbangan untuk teman-teman milenial nih kalau mau ambil rumah di Grand Miwa ini Pak Agung? Oh iya, oke, itu pertanyaan penting Mas. Yang pertama, lihat kredibilitas Kredibilitas ya, Bu ya. dari developernya. Oke. Kondisinya seperti apa ini Mas? Iya, iya. Kalau di Banjar sendiri ini kan ada beberapa proyek di Boja yang sudah selesai. Terus oke. Mulai dari Banjar klaster 1, Ya. 2, 3, lanjut Banjar Residen 1, 2, 3. Sekarang lanjut ke Grand Miwa. Semua proyek iya, siap. Banjar ini kan juga kebetulan beberapa sudah ada yang diserah terimakan ke lingkungan. Sudah selesai. lah, Sudah selesai. seperti itu. Ininya kita harus lihat historis developer sendiri ya Pak ya. iya. Mungkin udah project keberapa ini, Iya, project iya. misal kayak Grand Miwa sendiri mungkin udah project kesekian dari Banjar Group begitu itu ya Pak Agung ya. Oke, siap. Nah, untuk pertimbangan saat beli rumah yaitu satu tadi ya sudah dijelaskan sama Pak Agung, satu kredibilitas project itu sendiri ya Pak Agung ya. Terus yang kedua mungkin historis project itu sendiri, dan yang ketiga mungkin untuk lokasinya mungkin ya Pak Agung ya. Terus ini untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Agung, untuk harga Grand Miwa itu sendiri berapa Pak Agung? Di 162 juta ya Pak Iya. Agung, iya. Terus untuk lokasinya ini Pak Agung, untuk lokasi Grand Miwa sendiri itu di mana? Mungkin Oh, iya. sobat milenial biar tahu nih Pak Agung. Iya. Tadi belum sempat saya jelaskan. Ya, itu dari awal mungkin Iya. belum dijelaskan nih. Iya, iya. Untuk Grand Miwa itu lokasinya di mana gitu Pak Agung. Kalau lokasi Grand Miwa sendiri itu di Desa Karangmanggis. Oke. Tepatnya di Kecamatan Boja. Mas. Itu 5 menit dari Rumah Sakit Charlie Hospital. Oh iya, Sangat oke, siap. dekat. Sama Pasar Boja juga ya 5 menit juga Mas Bobo. Wah, berarti Iya. strategis juga ya Pak ya? Betul. Oke, dekat dengan tadi rumah sakit, pasar, mungkin fasilitas umum Iya, juga sekolah. dekat ya? Oh, sekolah juga Iya. dekat. Oke, SMP siap. negeri, SD negeri itu sangat dekat dengan lokasi Grand Miwa. Oke. Terus misal nih Pak, kalau saya ini Pak ya, saya mewakili kaum milenial nih Pak. Kalau misal saya tidak punya uang yang begitu banyak nih Pak, mungkin ada solusinya nggak Pak? Misal nih saya punya tapi nggak terlalu banyak ini, kira-kira ada nggak solusinya Pak? Oke, siap. Apa kira-kira solusinya? Kalau Ya. dana cumpen ya Mas? Ya, Nah, bahasanya istilahnya cumpen ya. Cumpen tuh ya ini bahasa milenial, cumpen tuh pokcu itu uangnya Pokcu, ya ya, pokcu ya kayak. Pokcu itu bahasanya ya uangnya hanya sedikit Iya, lah ya kan. iya. Gitu. Mungkin apa ini solusinya kalau saya pengen ambil tapi itu tadi saya pokcu, saya cumpen nih Pak. Ya, gitu apa nih Pak solusinya Pak? Solusi yang tepat kalau dengan kondisi sekarang tuh KPR Mas. Oh, KPR. Kredit Oke. Kepemilikan rumah. Oke, siap. Iya. Jadi saya ambil tapi melalui KPR gitu ya Iya, Pak ya. iya. Itu melalui bank seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke, siap. Terus misalnya Pak, ada nih kalau kaum milenial itu umurnya hanya 22 tahun. Nah, itu kira-kira bisa atau tidak Pak kalau misal mau ambil secara KPR Pak? Oh, bisa. Mungkin bisa saya jelaskan Mas. Iya. Terkait dengan ketentuan KPR, itu minimal usia untuk teman-teman yang kalau milenial KPR Iya, itu di 21 sebenarnya sudah bisa. Oh, 21 ya. Oke, siap. Itu sudah bisa ambil. Dengan jangka waktu di perbankan juga variatif Mas. Mulai dari 10 tahun, 15 tahun, bahkan sampai 20 tahun. Oh, oke, Iya, oke, itu yang siap. sekarang jadi daya tarik tersendiri bagi teman-teman yang mau ambil rumah tuh di situ. Oh, di situ. Oke, terus apa ini Pak kira-kira yang harus disiapkan untuk KPR kalau kaum milenial ini Pak? Yang pertama ya Mas, setiap ambil KPR itu kan otomatis ada biaya Mas, biaya yang harus dikeluarkan. Dikeluarkan itu kan juga ada ketentuan juga dari Iya. banknya. Iya.
dari developernya juga ada ketentuan. Kalau di Grand Mewah ini kan kita kasih biaya 12 juta sampai serah terima sampai serah terima kunci tadi ya Pak ya, itu betul. sudah clear Mas. Di bank tinggal datang, tanda tangan, sudah bisa dapat kunci langsung. Terus enggak Pak, maksudnya gini, mungkin itu untuk biayanya Pak. Maksudnya mungkin ada nih Pak yang berkas harus dia siapkan kan. Misalnya kalau kaum milenial ada yang sudah nikah, ada yang belum nikah. Nah seperti itu. Misal ada berkas yang harus disiapkan, misalnya kan ada maaf slip gaji, terus surat keterangan dari perusahaan. Nah seperti itu apa Pak kira-kira? Kalau untuk ini sedikit saya jelaskan ya. Kalau untuk pasangan yang masih single nih Mas, single usia sudah 21, sudah punya pekerjaan tetap, minimal 1 tahun, minimal itu 1 tahun, pengasuhan untuk KPR, dengan syarat itu kalau dari ketentuan perbankan itu satu, status kalian harus tetap, slip gaji sudah minimal di 3 sampai 6 bulan, payroll itu juga dengan rekening. Rekening terus koran. Ada nggak nih Pak minimal atau maksimal untuk penghasilan Pak? Biasanya kan ada itu minimal penghasilan harus 3 juta, 2 juta. Nah itu ada nggak Pak ketentuan untuk KPR subsidi sendiri Pak? Ada Mas, ada tetap. Kalau itu tetap ada Mas. Jadi kalau single itu di minimal itu 3 juta. Kalau single ya 3 juta ya. Tapi kalau untuk posisi maksimalnya single itu tidak boleh lebih dari 6 juta. 6 juta. Jadi kalau Mas bagus gajinya di 6 juta lebih, udah nggak bisa. Mungkin dianggap mampu ya. Nggak nggak cumpen tadi ya Pak. Oke, siap. Nah ini Pak Agung, tadi mungkin persyaratan untuk kaum milenial yang single. Nah untuk kaum milenial yang sudah menikah nih Pak Agung, kira-kira ada nggak untuk persyaratannya ini Pak? Hanya ada perbedaan atau tidak ini Pak? Perbedaannya sih ada tetap Mas Agus, antara single sama posisi sudah menikah itu pasti ada. Dari segi dokumen ya Mas, persyaratan secara dokumen itu wajib melampirkan semuanya, dari slip gaji, dua pasangan harus melampirkan, rekening koran 6 bulan terakhir juga harus melampirkan, surat nikah juga sudah ada, kakak juga sudah ada. Ya kelengkapan yang lain lah, itu beda sama yang ini. Plus sama itu Mas, di maksimal. Untuk maksimal. Iya, gajinya juga ada. Jadi kalau suami istri ya jadi satu ya Pak ya. Misal yang maaf yang laki-laki 4 juta, terus yang perempuan 4 juta gitu. Iya, itu masih bisa. Jadi maksimal 8 juta Mas. Untuk yang udah married atau udah menikah maksimal 8 juta. Terus ini Pak Agung, itu kan mungkin untuk kaum milenial yang punya pendapatan tetap nih Pak. Kalau sekarang saya tanya, kalau kaum milenial nih kadang kan ada nih yang punya usaha nih, kecil ya, kadang seperti itu Pak Agung. Nah bisa nggak Pak kira-kira kaum milenial yang memiliki usaha tapi nggak terlalu besar Pak ambil perumahan subsidi Pak? Pasti sekarang bisa Mas. Bisa. Itu juga sudah terjadi tuh di Project Bancar yang sekarang. Itu banyak yang milenial yang sudah punya usaha. Itu banyak yang ambil Mas. Kebanyakan apa nih Pak? Mungkin ada yang punya salon, sekarang kan mungkin ada distro. Kalau milenial kan sekarang yang masih ramai seperti itu Pak. Gitu ya. Kalau yang sudah masuk ya Mas, yang sudah ambil di itu malah cenderungannya itu ke warung makan dulu Mas. Kuliner tuh ternyata teman-teman konsumen di Bancar itu yang punya usaha warung makan tuh banyak ambil di Bancar juga. Milenial sudah berani ke itu ya. Untuk kuliner ya Pak. Oke, siap. Terus ini mungkin ada nggak nih dari Pak Agung tips and trik mengajukan KPR nih Pak? Dari Pak Agung sendiri apa nih? Mungkin ada tips and triknya untuk kaum milenial nih Pak? Jadi kalau menurut saya tipsnya yang pertama itu tadi yang sempat saya sampaikan Mas. Pertama kan harus tahu kredibilitas dari track record developernya seperti apa. Jadi kita mau ambil rumah ini, taruhlah di Grand Mewah, bisa tahu developernya seperti apa, prosesnya seperti apa lah. Itu yang harus diperhatikan Mas. Yang kedua biaya itu harus dipastikan benar-benar Mas. Soalnya kan sekarang kan banyak Mas bagus developer yang banyak memberikan promo segini ternyata
pasti. Di belakang itu masih ada biaya-biaya yang Oke, timbul, yang itu yang gini ya, mungkin promonya itu menarik tapi kadang juga menjebak. iya, Pak. itu Kalau bisa. di Banjar enggak ya, Pak ya? Oh, enggak, Oke, iya, siap, siap. iya. Oh, jadi mungkin lebih ke tadi satu kredibilitas developer, Iya. terus untuk biaya, Iya, terus pastikan promo itu. harus Iya, benar-benar benar-benar dipastikan, hanya Mas. dipastikan Iya. gitu ya Pak Agung ya. Oke. Terus ini Pak Agung, ini untuk yang selanjutnya pesan dari Pak Agung untuk para milenial nih, apa alasannya harus beli rumah di Grand Miwa ini? Oh, oke. Yang pertama ya, Mas, pesan saya untuk teman-teman milenial ya, yang mungkin yang sekarang sudah punya penghasilan tetap atau punya usaha yang sudah settle dan sebagainya, itu kalau ambil di Grand Miwa, satu promonya, Mas, promo pasti tidak bakal merugikan konsumen. Oke, siap. Yang kedua, kualitas bangunan, Mas. Oke. Kualitas bangunan kalau dibanding nih dengan perumahan yang lain, kita secara banding sama perumahan lain masih lebih unggul. Iya. Yang selanjutnya secara konsep bisa dilihat, Mas Agus. Iya. Desainnya menarik, sama lingkungan di daerah Grand Miwa ini di Karangmanggis, itu lingkungannya benar-benar sangat marketable lah istilahnya. Kalau ambil di sini itu mau kemana aja itu sudah dapat, Mas. Mau ke pasar Boja lah, mau ke luar sebentar beli apa, mau jajan apa, mau ke lokasinya iya, strategis ya Pak. betul. Iya. Oke, sekian untuk Bantaran Sehat kali ini. Sebelum menutup perjumpaan hari ini, ada games nih untuk Sobat Bantar dan Sobat Milenial. Apa slogan dari Grand Miwa? Oke, terima kasih Pak Agung. Siap, sama-sama, Mas Agus. Beli masa depan dengan biaya masa kini, beli rumah Bancarin aja.